Arbut kayaknya. Tarik kupanya. Ya. Taruh dalam buit yang ada ini isinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan saya. Baik, jadi alhamdulillah mungkin ini kali kedua kita bertemu. Alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa KWT Seruni untuk kedua kalinya kami dari pihak kampus bermitra untuk mendapatkan hibah dari Kemendikbud Diktek. Ya, jadi alhamdulillah tahunnya adalah tahun kedua dan sesuai dengan roadmap-nya kami tinggal satu kali lagi ya. Jadi satu kali lagi karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua 3 bahwa kami dari dosen itu ada 3 tugas penting, yaitu sebagai pengukuran kinerja Bapak Ibu. Yang pertama pendidikan, pengajaran, riset, kemudian pengabdian. Nah, yang kami bawa ke masyarakat itu adalah implementasi dari hasil yang telah kami dapatkan di riset. Nah, tahun 2019, alhamdulillah saya juga mendapatkan hibah dari Ristek Dikti terkait dengan Magot. Jadi alhamdulillah tahun ini ya pemerintah menganggap bahwa saya layak untuk mensosialisasikan lagi, didanai untuk diimplementasikan ke masyarakat. Kalau saya tidak salah tahun kemarin juga saya sudah sosialisasi sedikit, tapi itu baru tahap perkenalan ya. Jadi karena tahun ini KWT Seruni mendapatkan lagi kesempatan yang didanai oleh Ristek Dikti untuk budidaya maggot ya, jadi budidaya maggot. Jadi kita berterima kasih banyak kepada Ristek Dikti tahun 2024 ini KWT Seruni terpilih lagi sebagai mitra dari Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia untuk mengembangkan budidaya maggot. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan spanduk ya. Jadi di spanduk ini ada pemberdayaan masyarakat pemula ya. Jadi di skema pengabdian skema pengabdian yang didanai oleh Ristek Dikti itu ada 2, ada kemitraan pemberdayaan kemitraan masyarakat, kemudian ada pemberdayaan masyarakat pemula. Nah, kita ini masih dikategorikan pemberdayaan masyarakat pemula. Jadi namanya pemula belum dahsyat-dahsyat ya. Jadi nanti semoga kedepannya kita sudah bisa juga ke pemberdayaan kemitraan masyarakat. Itu yang bantuannya sedikit lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mengambil tema judul pemberdayaan terintegrasi. Nah, terintegrasi itu berarti ada yang ingin saya combine, ada yang ingin mau disatukan. Ya, jadi terintegrasinya di sini maksudnya adalah bagaimana sampah yang ada di masyarakat itu terselesaikan. Ya, kebetulan kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia Prodi Teknik Lingkungan memang punya tugas untuk ini ya. Jadi sebenarnya semua orang punya tugas menjaga lingkungan, tapi kami terkhusus dari Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia Prodi Teknik Lingkungan memang itu kompetensinya, memang itu adalah tugas utamanya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengintegrasikan ya kebersihan atau kesehatan lingkungan ya dengan kelompok tani yang sekarang ini kita tahu bahwa kelompok tani itu membutuhkan pupuk atau sumber hara yang diperlukan oleh tanaman. Ya, jadi khusus untuk pemberdayaan masyarakat pemula ini, spesifikasi yang kami angkat itu tidak boleh luas-luas, hanya satu masalah ada nantinya maggot. Nah, maggot ini Pak, Bapak Ibu, jadi tadi sudah Miki nabantu terintegrasi ya, nabantu ki mengolah sampah
adalah karena maggot ini nanti lebih jelas lagi, saya hanya mensosialisasikan. Ini maggot makan sang katak, ya. Nanti hasil bekas makannya itulah nanti dijadikan yang namanya kasgot. Kasgot ini itulah menjadi pupuk organik, ya. Itu sudah di biokonversi, artinya sudah dirombak, ya, sudah dirombak. Nah, beberapa penelitian terkait dengan kasgot ini memang alhamdulillah, ya, sangat menunjang, ya, pertanian secara sustain. Kenapa secara sustain? Karena penggunaan pupuk organik itu, Bu, tidak merusak lingkungan dan bisa berkelanjutan. Nah, itulah sustainnya, ya, karena tidak ada dampak lingkungan. Dan alhamdulillah unsur hara dari kasgot ini itu sangat luar biasa, baik hara makro maupun hara mikro. Jadi kedepannya mungkin kalau kita serius, ya, jadi saya walaupun kami sudah sosialisasikan, tapi kalau misalnya program ini setelah kami sosialisasikan ada pelatihan kemudian tidak berlanjut, nah mungkin tahun depan susah lagi kami membahasakan untuk mendampingi terkait dengan komersialisasi, ya. Jadi Pak Lurah, ini mungkin juga KWT Seruni bisa menjadi pilot project bagi KWT-KWT yang lain, khususnya mengintegrasi antara budidaya maggot dengan budidaya tanaman atau khususnya hortikultura, atau mungkin mau diintegrasi dengan ternak. Karena kenapa? Nah, tadi saya kembali lagi nanti ternaknya. Jadi kasgotnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Nah, itulah mendukung pertanian organik. Jadi kita tidak butuh lagi pupuk yang namanya NPK, KCL, seperti itu. Kemudian maggot ini tadi karena sudah makan, nah dia seperti ini kita lihat itu nanti, ya. Jadi yang kita mau nanti dibahas sama Pak Andi Munawar, ini bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, pakan ternaknya nanti itu maggotnya itu kita keringkan baru dibuat desenter. Nah, ini salah satu juga upaya mengobati sakit kepala para peternak. Nah, kenapa? Karena pakan ternak sekarang itu mahal sekali, ya. Terutama yang karena kenapa pakan ternak itu umumnya masih bersaing dengan konsumsi manusia, ya. Rata-rata kan pakan ternak itu dari jagung, dari kedelai. Nah, itu kan kita manusia juga konsumsi itu, ya. Jadi makanya kemudian ini adalah salah satu solusi. Jadi maggot ini bisa terintegrasi dengan berbagai bidang, ya. Jadi khususnya pertanian dan peternakan. Jadi kalau misalnya besok-besok tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau KWT Seruni lagi mau mengembangkan usahanya, ya, dibuat peternakan, misalnya mungkin ternak ayam kampung, atau misalnya kalau menjadi pilot project untuk diperlombakan kemudian di kementerian atau pusat. Ya. Untuk kemudian yang saya tahu ini ada maggot, ya, untuk budidaya. Ya, mungkin sekarang kita akan belajar bagaimana itu sebenarnya budidaya maggot. Seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Fatma tentang masalah lingkungan, masalah sampah organik, itu kenapa jadi concern kita. Jadi sebelumnya, Bu, perkenalkan saya Andi Munawar. Saya tumbuh budidaya maggot sejak tahun 2020. Jadi sudah 4 tahun saya bergelut dalam maggot. Dan kenapa sering kita konsen masalah sampah terus? Karena sekarang kondisi TPA kita itu di Antang itu sudah memprihatinkan. Timbulannya itu tiap hari
menurut data sistem informasi pengolahan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa di Makassar itu tahun 2023 kemarin itu 1.000 ton per hari masuk sampah. Jadi kalau bisa di total itu 326.000 ton per tahun sampah itu sudah masuk di TPA Atang. Dan sekarang tingginya itu sudah lebih 40 meter, sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pihak pemerintah pun sering edukasi ke masyarakat bagaimana pilah sampah, bagaimana sampah itu harus berakhir di TPA. Nah, dengan adanya kegiatan ini harapan kita ya sampah-sampah organik yang ibu hasilkan di rumah itu tidak berakhir lagi di TPA. Ya, bagaimana kita olah? Cuma yang perlu digarisbawahi di sini bahwa maggot itu tidak semua sampah organik diolah, Bu. Jadi sampah organik apa saja yang diolah itu maggot, ya sampah organik yang memiliki kadar air. Jadi kalau sampah organik kan, kalau kita bicara sampah organik secara luas, kayak misalnya daun kering, batang pohon, tulang ikan, nah itu sampah organik. Tapi yang itu tidak dimakan sama maggot. Ya dimakan itu yang basah-basah, kayak buah, sayur, sisa makanan. Nah karena maggot itu dia konsumsi sampah tidak pakai gigi, dia mengisap. Jadi sari-sarinya itu sampah dihisap sehingga dia sampah organik yang keras itu dia tidak makan. Termasuk kulit buah itu tidak dimakan sama maggot. Nah, untuk pengolahan sampah organik, nah kalau bisa Bu, nanti yang kemarin juga Ibu dari pihak kampus sudah siapkan tempat sampahnya. Kalau bisa sampahnya itu sudah dipilah, sudah ditiris. Jadi jangan sampah basah Bu, jangan masih basah-basah, taruh di situ, jangan. Karena sifatnya maggot itu kalau dia basah, dia akan manjat, dia akan keluar dari baskom ini, dia akan naik, dia akan meluber ke sana kemari. Jadi makanya kalau bisa jangan terlalu basah, ditiris dulu. Bu, sambil saya jelaskan sambil ada bertanya, nggak apa-apa Bu ya. Jadi Kalau nasi basi, Pak. iya enak, lebih bagus Bu nasi basi, yang penting dia masih basah. Tapi maksudnya ditiriskan dulu atau Ya ditiriskan dulu. Kalau maksudnya kan aja biasanya kenapa yang perlu ditiriskan itu biasanya kan kalau ibu ya pengalaman saya Bu sama istri saya di rumah kalau saya perhatikan di piring itu kan nanti dia kumpul dulu berditiris. Nah biasanya di piring banyak sisa makanan segala macam kita tiris dulu. Ya itu maksud saya yang ditiris. Kalau misalnya dari rice cooker misalnya sudah basi atau dari apa dia masih basah, tidak apa-apa langsung kasih. Tidak perlu dulu dicuci sekarang, tak usah. Tapi jangan tunggu sampai kering dulu baru dikasih, jangan. Iya. Jadi biasa itu ada kerak-kerak nasi di dispenser di rice cooker itu tidak makan karena sudah mengeras. Ya basah saja. Ya Bu. Kalau direndam bisa Bu. Selama dia bisa dia kembali lunak bisa. Ya Bu. Nah. Jadi nanti Bu teknisnya di sini kita akan simpan berapa baskom maggot. Iya, nanti kalau bisa nanti sampah-sampah Ibu, ya itu ada baskomnya ada yang berbesar Bu ya. Kalau bisa nanti sampah organik taruh di situ. Ini mempercepat proses, namanya tukar soka, mempercepat prosesnya untuk ganti kulit. Ini ada bibitnya Pak ini Pak di. Ini sebenarnya ke depan nanti Ibu akan berproses Bu dari maggot sampai indukan sampai bibit. Makanya sudah dibuatkan kandang alat juga. Tapi saya jelaskan sampai bagaimana bibitnya nanti ke depan karena terlalu panjang Ki. Terlalu saya jelaskan pelan-pelan dulu Bu. Ya, insya Allah Bu dalam 1 minggu 2-3 kali kunjungan saya di sini untuk monitor sampahnya bau, sampahnya bau. Jadi tapi kalau sudah diolah maggot akan hilang baunya. dalam pasir. Tapi ibu-ibu, kalau ada sisa sayur tak yang kita ndak pakai, bawa ke KWT. Kita kasih makan ke maggot. Batang-batangnya yang ndak terpakai, yang sudah sayur tak sudah kuning-kuning nih, yang ki buang ki. Karena di KWT maggot makan. Di ibu-ibu sayang,
Kapan bisa dikerja ini di? Tidak bisa dipanen, kemudian nanti ini biopon migrasinya yang hitam ini, yang seperti ini, dia akan naik untuk persiapan lagi menjadi serangga. Ini nanti dimasukkan ke dalam anu. Jadi nanti, nah ini kalau misalnya, nah ini jadi bisa tenang-tenang, bisa dikeringkan, dikeringkan kemudian dalam bentuk konsentrat. Tapi Pak Andi biasanya jual dalam bentuk tapi yang ini ya jadi makanan ternak ya Bu? Ya, jadi semuanya. Makanya ini habis sampata, kemudian ada kasgota. Nah ini kasgota yang kita butuhkan kita. Kalau memang untuk KWT nantinya tuh, jadi kita bisa nanti tak lagi media-media tanam tak dengan ini kalau sudah nanti dipanen kasgotnya. Masih ada lolos. Kasgot. Ya, ini kasgot ya.